Karena akal bulus, akal licik. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dalam tipu daya. Tuh, akal bulus tuh. Jadi kau seorang pendeta malu mengakui Paulus itu nabi. Kenapa? Kapan-kapannya orang Kristen berani mengakui Paulus itu nabi, maka dia sama dengan meludah ke atas, ludahnya jatuh sendiri di wajahnya sendiri. Kenapa? Dengan demikian dia sudah mengakui bahwa nabi palsu itu adalah Paulus. Maka seorang pendeta pun harus berkuat-kuat mengatakan dan menolak Saulus disebut nabi. Meskipun Bible sendiri loh, orang yang terdekat yang menceritakan Saulus itu nabi loh. Masa sih paman? Yes. Baca di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, catatan penyelidikan yang dilakukan oleh seorang bernama Lukas. Dalam catatannya dia menuliskan kemudian Saulus itu adalah seorang nabi di Antioquia, dan murid-muridnya pertama kali disebut Kristen itu adalah muridnya si nabi Saulus ini. Jadi kalau hanya seorang pendeta berlembut-lembut tidak main sama kami, nggak main, tak main, ya. Tidak main. Innal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Pendeta-pendeta itu diceritakan tuh seperti itu adanya. Mereka akan berjuang mati-matian untuk menutupi kemudian siapa Saulus ini. Bukan nabi, bukan nabi. Lalu tulisannya dari mana? Wahyu, ya nabi dong. Oh, bukan wahyu. Lalu apa? Ilham, ya nabi dong. Karena di dalam Bilangan 12 nomor 6 yang disebut orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang mendapatkan tuntunan, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku didatangi kemudian Roh Kudus itu dan mendapatkan sebuah pengajaran, apalagi catatan-catatan buku, maka dia adalah seorang nabi berdasarkan Bilangan 12 nomor 6. Maka Saulus sama dengan nabi berdasarkan Bilangan 12 nomor 6, berdasarkan kemudian 2 Timotius 4:11, dia dekat dengan Lukas, dan Lukas menyatakan di dalam kisah yang dia ceritakan kemudian di bab 13 nomor 1. Dan dia sendiri mengakui dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Bahkan kau berani membacakan tadi di Galatia bahwasanya bukan aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, lalu dari mana? Dari mana? Dari mana dia menerima Injil? Hayo, hayo, hayo. Dari mana? Karang sendiri? Nggak mungkin. Dia mengatakan dari Yesus, bukan dari manusia. Berarti dia nabi. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, dan sebagai Tuhan dia datang mewahyukan kepada Saulus atau Paulus, maka jelas dia adalah seorang nabi. Tuhan telah memberikan wahyu kepada Saulus. Berarti Saulus ini adalah nabinya Yesus. Paham ya? Nah, itu masalah besar. Masalah besar ketika Anda mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau dia menerima Injil bukan dari manusia, berarti Saulus terbukti tidak menerima Injil dari Yesus, sebab Yesus adalah manusia. Nah, siapakah gerangan makhluk yang mengaku Yesus yang datang memberikan Injil kepada Paulus ini? Ah, ini yang perlu dipahami oleh pendeta-pendeta. Siapa makhluk yang mengaku Yesus yang bukan manusia? Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia siapa? Silakan teman-teman, sambut dan dilanjutkan. Yang paling parah, Banyuma, pertanyaan sederhana diputar-putar gitu loh. Pendeta berkelit-kelit seperti itu. Padahal Lembaga Bible Indonesia bersikeras mengganti apostolos menjadi rasul. Jadi mereka sebenarnya ini buta warna, buta arti, atau memang sengaja berbohong dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kebohongannya. Apostolos sudah diganti menjadi rasul. Rasul itu pasti nabi, tapi mereka mengingkari Saulus adalah nabi, menghindari ya Saulus nabi palsu. Ini orang kayak apa sih semua ini? Apa yang ingin dicapai, bro? Kenapa bisa demikian ya? Apostolos diganti menjadi rasul. Rasul itu pasti nabi. Jadi mereka mempergunakan istilah-istilah itu, membuat istilah sendiri gitu. Minjem, menipu. Minjem, tepu. Tepu tiap hari kerjaannya. Enggak mau menyederhanakan sesuatu. Jadi memang ini lidahnya bercabang. Lidahnya bercabang. Tapi di sini bukan tempatnya, bro. Kami injak lidah yang bercabang.
Cara menginjaknya adalah ya pakai argumentasi, by data. Jualanmu itu lakunya di mana? Lakunya di dalam gereja, bukan di sini. Jadi lu naik tadi salah, mengucapkan salam. Teman-teman saya di bawah percaya lu muslim, keprenggang semua tadi dari awal. Mengucapkan salam dengan lembut. Saya yang diomelin. Seperti saya ini suruh, Bang Andi. ya, gimana itu? Seperti iblis yang datang kepada ini Adam, Ya, berlembut gitu. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laporan Bang Juma sudah, alhamdulillah semalam saudara kita Dewa Putu itu dibawa langsung tim dari Kohani dan kawan-kawan, dipindah dari RSUD Plumbon Majalengka ke RSUD Bekasi. Sekarang perjalanan kurang lebih 5 jam, 4 jam lah. Ada teman-teman yang mau menjenguk silakan ke RSUD Bekasi, ruangan Seruni 602. Tim dari mereka mengucapkan terima kasih kepada API yang dipimpin langsung oleh Julkifli Abbas. Gitu Bang Juma laporannya. Ya, makasih Bang Handi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bang Putu. Ya. Sempat tadi terputus tadi ya. Mungkin saya bisa izin dulu ya, saya lanjut sedikit ya karena tidak salah saya tadi itu ya. Silakan, Ya, saya silakan. lanjut sedikit. Silakan. Oke, jadi begini. Nah, tadi kan di sebelah itu kita bertengkar ya dengan mahasiswa Kristen itu masalah Injil dan Al-Quran. Jadi saya terpaksa mengangkat tema ini. Sebenarnya saya belum mau ngangkat ini, tapi ya saya angkat saja ya karena penghujatannya sudah terlalu jauh. Jadi begini, saya katakan begini, satu-satunya kitab suci, satu-satunya agama ya yang kitab sucinya pernah ditulis dibantu oleh bintang timur atau Lucifer atau iblis itu adalah Bible, Weda, Tripitaka, apalagi Al-Quran. Itu ya, itu tidak pernah dibantu penulisannya oleh iblis. Begitu. Jadi satu-satunya agama ya yang Tuhannya itu direndahkan serendah mungkin, melebihi rendahnya manusia, itu adalah Bible itu sendiri. Lalu saya mengangkat coba satu sejarah ya, karena saya kaji ya, karena pihak TKKI katakan 6.577 kesalahan. Tapi kan dia tidak menjelaskan ya, dia tidak menjelaskan secara terperinci apa penyebab ini. Kita kan hanya mengetahui saja, tapi kita tidak menganalisa kenapa bisa sampai ada 6.577 kesalahan, kan seperti itu. Jadi saya coba mempelajari ini sejarahnya ya, termasuk saya menggunakan sedikit ilmu filologi untuk mempelajari ini. Nah, ternyata ya ada ayat-ayat dalam Bible ya yang memang turunan dari kodeks Gigas tuh. Ya, ada ayat-ayat, beberapa ayat di Bible memang turun dari kodeks Gigas. Ya, jadi gini, kodeks Gigas ini yang seperti saya katakan tadi ya, satu-satunya agama yang kitab sucinya pernah ditulis atas bantuan iblis, Bible. Ya, saya membaca sejarah dari John Wycliffe ya, dari penulis kitab Gigas ini Herman Inclusus ya. Herman Inclusus ini seorang biarawan ya. Beliau ini seorang biarawan dari daerah Postlight ya, dari Bohemia, Ceko ya. Beliau ini dikena sanksi oleh gereja untuk menuliskan kitab suci Bible itu dalam satu malam. Tapi karena beliau merasa tidak sanggup ya, akhirnya beliau menyerahkan dirinya ya, yang menyerahkan dirinya kepada iblis, yang ternyata kita telusuri ini ada di 1 Korintus 5 ayat 5. Ya, jadi ini turunan kodeks Gigas, mengingat John Wycliffe ya sekitar 1279 itu menerbitkan ulang ya Bible ini di Basel pada saat itu, Jerman. Jadi Herman Inclusus khusus menulis Bible dalam satu malam, dan setelah diuji oleh ahli paleografi bahwa yang ditulis Herman Inclusus ini betul-betul ya, betul-betul adalah kodeks ya yang ditulis satu orang dan diperuntuk. Jadi tidak ada yang campur tangan. Coba pikir ya, kita secara logika, tidak mungkin ada yang bisa menulis Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam waktu satu malam. Ya.
dengan 31.101 ayat. Ya, satu malam. Ini kita kenal dengan Kodeks Gigas. Siapa yang bisa menulis ini? Ternyata Herman Ichlusius seperti 1 Korintus 5 ayat 5 sudah menyerahkan dirinya kepada iblis dan minta bantuan iblis untuk menulis Bible ini. Jadi poinnya begini. Poinnya, dengan demikian berarti satu-satunya kitab suci yang ada di dunia yang pernah ditulis dengan bantuan iblis itu adalah Bible. Valid ya datanya ya. Bisa Anda cek di YouTube, ada yang pernah membongkar ya Akademi Kristen Kodeks Gigas ya. Dan setelah saya pelajari panjang sejarahnya, memang ternyata banyak ajaran-ajaran ya yang memang dia dari pagan, itu dari pagan diteruskan ke ajaran satanik. Makanya saya pernah membahas ini sudah lama, berapa bulan lalu nih, tapi tidak ada satupun akademis Kristen yang berani. Kenapa juga mereka tidak berani laporkan saya? Karena memang mereka tahu juga sejarahnya ternyata tentang kodeks-kodeks ini. Gitu. Yang saya katakan, Bible itu kita mau uji dari ilmu pengetahuan apapun, dia akan dilabrak itu. Dia akan saling berlawanan. Kenapa? Karena memang ajaran-ajaran yang ada dalam Bible ya itu melawan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan Yahudi. Gitu. Nah, masalah Kodeks Gigas ini ya ketika kita mengambil kesimpulan secara holistik, berarti sebelum masa Renaissance ya, orang-orang di zaman itu terutama di barat memang sudah terpengaruh dengan Bible yang kemasukan ajaran setan ini. Saya katakan tadi ya, ditulis ulang oleh John Wycliffe ya, yang akhirnya diterbitkan di Basel itu, lalu diteruskan lagi oleh John Huss, diteruskan lagi sampai ke William Tyndale. Bisa jadi kesalahan-kesalahan inilah yang membuat mereka mati digantung. Hanya ini tidak tertuang jelas sejarah secara eksplisit ya, karena banyak sekali tokoh-tokoh Protestan yang mati digantung oleh Katolik, disangka mereka bidat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Bible Indonesia ya itu turunan dari Bible Barat, ini pasti ada kemungkinan turunan Kodeks Gigas masuk ke dalam Bible. Dan ternyata kalau kita lihat terbukti banyak sekali ayat-ayat yang tidak sesuai dengan etika, yang berbau porno. Ini kan semua ajaran satanik nih. Iya. Apalagi ajaran minum darah seperti di Wahyu 16 ayat 6, Yohanes 6 ayat 53 54 ya. Nah, ini yang saya masih kaji sejarahnya ini ya. Karena tidak mungkin ajaran asli Katolik menurut saya yang pagan ya, ini pagan beda dengan ajaran satanik ya. Pagan ini bisa terkontaminasi dengan ajaran-ajaran satanik. Itu pagan saya sudah pelajari ya, sejarah pagan itu bagaimana budaya Helenistik itu yang memang rata-rata itu mendewakan dari manifestasi manusia itu. Ini menurut saya Bible yang dipegang sekarang ini menurut saya sudah dimanipulasi dan sudah kemasukan ajaran-ajaran seperti ini. Mengingat Bible yang dipegang sekarang ini beda dengan Bible Utopia Ortodoks ya, dengan Katolik original itu sendiri. Yang dipegang Protestan ini dari Barat. Sementara kodeks-kodeks seperti ini turunannya nih ya. Yang terakhir ditulis oleh yang kita kenal dengan teori WH itu Brockford Westcott dengan J. Anthony Hort 1881. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang sama sekali diwahyukan oleh di luar dari Tuhan, ini saya membantah. Saya marah dan saya memata keras karena saya tidak mendapati sejarah tentang itu. Makanya saya angkat ini. Supaya kita sama-sama belajar bahwa tidak ada kitab lain di dunia ini yang pernah ditulis atas bantuan iblis kecuali Bible. Itu yang mereka tidak paham. Kan seperti itu. Nah, fakta realitanya sampai sekarang ya, Yahudi itu kita kenal dengan realitanya. Yahudi itu kita kenal dengan orang-orang pintar. Kenapa sampai sekarang mereka sangat tidak suka dengan Kristen? Bahkan mereka menganggap gereja itu sebagai tempat penyembahan berhala. Lebih jauh lagi tempat penyembahan setan. Kenapa? Seperti itu karena tampaknya mereka juga tahu dan mereka mengerti sejarah ini. Kan begitu. Jadi mohon teman-teman Kristen jangan terlalu jauh menghujat nabi kaum muslim apalagi sampai kitabnya, karena kalau Anda tidak pelajari sendiri kitab suci Anda, sejarahnya. Dari Banteng Citaro kata Tumbang, belum kabupaten lain.
Apa ini, saya tidak bisa lanjut kalau ada yang bicara. Jadi tolong dipelajari dulu supaya jangan sampai menghujat Quran. Karena saya mau bilang begini ya. Salah satu ajaran dalam Bible ya, yang laris itu, yang istilahnya yang secara turun temurun dipakai dan selalu disebut itu adalah jangan menghujat Roh Kudus ya. Jangan sampai ternyata Al-Qur'an betul-betul adalah wahyu Allah yang memang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dalam hal ini adalah Jibril itu sendiri, maka dosa Anda tidak terampuni. Karena menurut ajaran Kristen ya, dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Jangan sampai ya pada akhirnya nanti Al-Quran betul-betul wahyu Allah, kalian rugi besar. Yang sering saya katakan sama mereka kan seperti itu. Nah, kalau saya katakan Bible memang kemasukan ajaran satanik, saya punya bukti sejarah dan saya punya data-datanya. Nah begitu mungkin. Jadi mohon teman-teman Kristen yang dibawa ya, tarik kembali kata-kata Anda kalau Anda ingin menghujat Al-Quran, karena jangan sampai ya, karena Anda tidak ngerti sejarah, Anda menghujat Nabi, Allah dan Al-Quran, ternyata betul-betul ya Rasulullah itu sudah dinubuatkan di kitab Yahudi, bahkan Al-Quran itu sendiri memang diturunkan oleh Roh Kudus itu Allah melalui Roh Kudus itu sendiri, kalian rugi besar. Karena saya terus terang ya, kalau kita pelajari nubuatan ya, Rasulullah memang sudah dinubuatkan di kitab Yahudi ya. Kita bisa lihat di kejadian yang seperti dibaca tadi Gurunda Suma ya. Kita juga bisa lihat di kejadian 17:20 dan yang lain-lain ya. Banyak sekali ayat yang mengarah ke situ. Itu. Kira-kira seperti itu. Bahkan kalau ditanya adakah nabi di luar dari bangsa Yahudi, kan saya sudah jelaskan ini ya. Ada nabi di luar dari bangsa Yahudi seperti Kores, Esra dan yang lainnya, Jitro ya. Yang kalau di Islam itu Nabi Suaib ya. Hud, Eber ya, Nabi Hud kalau di Islam, Eber kalau di Kristen. Itu semua di luar dari bangsa Israel. Itu. Jadi begitu mungkin ya. Begitu mungkin sedikit dari saya. Silakan mungkin lanjut Bang Andi atau Gurunda Suma, silakan. Iya, Masya Allah. Ini cerita ini memang ngeri. Karena ini adalah sesuatu yang melegenda. Sesuatu yang melegenda artinya suatu cerita yang dipercayai oleh pemilik cerita atau prosa rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang asli, cerita yang benar-benar asli, bukan dibuat-buat, satu keadaan yang benar-benar pernah terjadi. Artinya bahwa ketika ada cerita tentang seorang biarawati misalnya yang mana menceritakan adanya seorang yang kemudian dihukum, lalu kemudian dalam legenda itu diceritakan bagaimana seorang biarawan ini kemudian menulis, ketika dia dihukum kemudian menulis menulis Bible ini dalam satu malam, lalu kemudian dia tidak sanggup menyelesaikan. Namun dia punya niatan bahwa sesuatu harus kemudian dituliskan untuk memuliakan posisi sebuah biara atau aturan biara yang dilakukan oleh seorang biarawan. Nah, karena dia tidak sanggup kemudian, maka dia, apa istilah kita bagusnya ya sekarang ini ya, dia bekerja sama dengan setan, atau minta tolong kepada setan, atau bersekutu dengan setan, atau apa cerita bagusnya, bahasa bagusnya itu, sehingga kemudian iblis ini membantu kemudian si biarawan ini untuk menyelesaikan penulisan daripada Bible itu sendiri. Nah, seperti yang diterangkan tentang kodeks Gigas ini juga dulu pada zaman Facebook pernah saya angkat, dan saya juga biasa mengambil bukan hanya data di situ aja. Saya juga mengambil data yang ada di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, di mana bukan hanya hal ini terjadi terhadap biarawan yang menuliskan kodeks Gigas ini, bahkan dalam cerita Kisah Para Rasul tersebut iblis pun ikut kemudian mewartakan Injil, mewartakan Bible. Iblis ikut membantu mewartakan Bible ini melalui seruan-seruannya tentang Paulus. Dan iblis kemudian memproklamirkan kerasulan kenabian Paulus ini kepada halayak banyak. Nah, ini cerminannya. Dan yang menarik di sini dari pernyataan Bang Goto ini adalah ketika larangan atau istilahnya peringatan di dalam Bible
barang siapa menghujat anak itu tak apa, tapi menghujat Roh Kudus itu tidak akan ada keselamatan. Nah, dan Roh Kudus itu memang kalau kita cari benang merahnya, Roh Kudus yang dimaksud itu tak ada di Kristen. Roh Kudus yang dimaksud itu adanya di Islam. Saya pun menantang pendeta atau apapun itu untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Roh Kudus itu datangnya kepada Nabi Muhammad. Roh Kudus itu tidak datang kepada penulis-penulis Bible. Tadi saja seorang pendeta, dia menolak kalau Paulus itu nabi. Dia menolak kalau Paulus itu nabi. Sedangkan yang diminta oleh Yesus, baik itu di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, yang diminta oleh Yesus itu datangnya seorang nabi yang membawa kebenaran. Seorang penghibur yang nantinya dikawal atau dibantu untuk menyampaikan firman oleh sosok Roh Kudus ini. Itu di dalam Bible tertulis seperti itu. Sedangkan kalau Roh Kudus yang datang membimbing seseorang untuk memberitakan suatu kebenaran, maka orang itu adalah seorang nabi. Bilangan 11 nomor 25, Bilangan 11 kemudian nomor 25, terus Nehemia 9 nomor 30. Itu jelas. Yang dimaksud dengan roh kebenaran adalah seorang nabi. Berarti yang datang setelah Yesus itu nabi yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan pemberitaan dari Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu datangnya kepada Paulus, berarti Paulus ini nabi. Tapi ternyata yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus itu adalah sosok makhluk yang bernama Yesus. Sedangkan Yesus bukan Roh Kudus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus Yesus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul Kudus. Tuh, bukti tuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Goto itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu loh. Itu sangat luar biasa. Kecuali ada seorang pendeta yang, oh Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas tentang Roh Kudus. Mari kita buka lapak, kita diskusikan itu. Siapa Roh Kudus ini dan kemana perginya setelah Yesus? Apakah ke Nabi Muhammad atau ke penulis Bible? Nah, itu penting supaya saudara-saudara Kristen ini ya berhenti untuk menghujat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan kalimatullah yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada sang penghibur Nabi Muhammad. Nah, terkecuali saudara Kristen atau seorang yang terdidik di Kristen mampu membuktikan bahwa Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan juga kemudian surat-surat Paulus ini termasuk surat Ibrani itu dituliskan berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Kalau yes, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Jangan jadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan uraian, tapi biar Bible. Bible silakan hantam Al-Quran. Bible silakan hantam kenabian Rasulullah. Dan saya hanya akan menggunakan 2-3 ayat dari Al-Quran untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Al-Quran. Dan saya juga akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adanya di Bible. Bible menjelaskan bahwa Roh Kudusnya itu bekerja pada diri Nabi Muhammad, bukan bekerja kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, penulis Paulus, apalagi orang-orang Kristen, apalagi pendeta, pastor. Itu tidak ada Roh Kudus pada mereka. Yang ada pada mereka adalah roh yang mengaku bintang timur. Yang datang kepada Paulus yang hanya berupa suara dan cahaya. Yang datang kepada Ananias yang hanya berupa suara. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang hanya berupa suara. Itulah yang ada pada diri orang-orang Kristen hari ini. Bukan Roh Kudus. Dan saya minta kalau ada pendeta silakan. Mari kita buka komal, kita diskusi. Entar sebentar malam, besok dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Bang Goto, Masya Allah luar biasa mengingatkan saya dengan materi-materi yang sangat luar biasa ini. Ini adalah satu pembedaharaan ilmu yang akan membuat saudara-saudara Kristen kita yang sudah mulai ragu tentang imannya untuk insya Allah menuju kepada hidayah. Demikian, silakan diambil alih. Lanjut, teman-teman, silakan. Oke. Mau dilanjut Bang atau gimana? Bang Jubah. Paman. Silakan.
Barangkali Ya. kita lanjut, ini kan sudah mau maghrib di sini. Ya. Kita lanjut 30 menit ke depan. Habis itu kita tutup, nanti habis Isya baru kita buka lagi. Teman-teman yang masih mau lanjut berdiskusi bisa ke komal-komal saudara-saudara kita yang lain. 30 menit lagi. Iya. Oke, next kita sapa dulu, ini ada Bang Salwa Sianipar. Bang Salwa. Salwa Sianipar, selamat sore. Silakan dibuka mic-nya, atau Chris. Selamat sore. Ya Bang, Kristen atau Muslim Bang? Ya terima kasih Noise Bang, bisa dikecilin kepada suara dulu ya? Atau pakai 2 HP ya di situ? ya. Ya terima kasih, saya sangat Terkesima. terkesima dengan pengajaran-pengajaran. Ya sebelumnya perkenalkan, saya ini dulunya Kristen. Oh, Nah, sekarang Alhamdulillah. sudah beralih di tahun Katolik. 2016. Saya beralih ke Muslim. Masya dulu- Allah. Iya. Ya, Subhanallah. dulunya saya ini seorang pendeta Hah? yang di bawah naungan yayasan lah. Yayasan berada di sebut aja Kota Santar lah ya. Masya Allah. Tapi di tahun 2016 saya dapat hidayah yang diarahkan supaya saya ini mencari kebenaran dan juga berada di jalan yang benar lah. Karena selama saya di dalam mengikuti ajaran Kristen, memang ajaran leluhur. Jadi ya kita dulunya sebagai seorang Kristen ya seperti itu juga. Tapi di dalam pengajaran-ajaran Kristen itu kembali ke kita review lah ya. Dulunya pengajaran Kristen itu kami ini ada yang pengajarannya pengusir setan. Jadi untuk saya mau bertanya kepada Bang Zuma dan rekan-rekan yang lain, kalaulah pengajaran di dalam ajaran Kristen itu ada pengajaran pengusir setan, seperti juga kalau kita pernah melihat atau mendengar kisah-kisah di orang-orang Amerika, itu ada orang yang Ben Hill. Kalau Abang Zuma juga pernah melihat Ben Hill itu bisa menghidupkan membangkitkan orang mati juga, dan juga yang lumpuh juga bisa berjalan. Pertanyaan saya itu Bang Zuma untuk rekan-rekan yang lain, kalau di dalam ajaran kita Muslim ini apakah ada yang dalam bentuk seperti itu, Bang? Maksudnya Terima kasih. maksudnya gimana ini? Ini kalau kita di dalam saya di Iya. dalam ajaran seberang, kita ada diajarkan itu untuk mengusir setan, mengusir setan dan juga mengusir setan, yang lumpuh bisa berjalan, seperti ada pemulihan seperti itu. Nah, kalau di dalam kita sekarang ini, apakah ada hal-hal yang seperti itu, ataupun juga itu yang saya lakukan dulu, ataupun ajaran Kristen dulu itu, apakah itu berasal dari setan? Ya, terima kasih, Bang. Iya. Ya, kalau dia bukan dari Allah, ya tentu dari iblis. Karena Allah tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu di luar daripada apa yang pernah diwahyukan kemudian kepada para nabi.
Sedangkan Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan iblis pun bersumpah di dalam Al-Quran akan menyesatkan manusia seluruhnya, malah dia katakan aku akan menyesatkan seluruhnya kecuali mereka yang memiliki hati yang ikhlas untuk beribadah. Karena iblis itu sifatnya sombong, maka tipikal dari orang-orang yang kemudian masuk dalam lingkaran korban penyesatannya itu sombong terhadap perintah Tuhan. Sedangkan para nabi itu mengatur sistem makanan, diatur sistem ibadah, diatur. Jadi tanda-tanda daripada orang yang kerasukan setan adalah orang yang kemudian tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Makanya di luar Islam itu orang kafir itu tak ada lagi aturan. Mau merdeka ya silakan ke situ. Tapi kalau mau diatur hidupnya oleh aturan-aturan Tuhan, maka masuk ke Islam. Di Islam nggak bisa kita seenak-enaknya mau melakukan sesuatu. Seperti itu adanya, Bang. Nah, kalau di Islam, apakah kemudian ada tata cara pengobatan seperti yang Anda pertanyakan tadi? Apakah di Islam itu ada kayak begitu? Kalau di Islam, Al-Quran itu justru adalah sebagai obat yang Allah wahyukan sebagai penawar. Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Dia adalah obat. Dia adalah penyembuh. Obat yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan penyakit hati, menghilangkan tirai kebodohan, menghapus keraguan akan kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga orang yang menghilangkan kemudian penyakit hati seperti ini akan dekat kepada Allah. Dan orang yang dekat kepada Allah cenderung doanya itu diijabah. Ketika doanya diijabah, lalu dia membacakan ayat suci Al-Quran kepada orang yang sakit, bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah, orang itu sembuh. Makanya ada yang dikatakan ruqyah. Nah, Al-Quran juga sebagai penawar dari penyakit lahir itu ada. Sakit kepala, orang yang infeksi dan seterusnya. Tapi hanya orang-orang tertentu yang itu tadi, orang yang sampai kepada makrifat. Tapi ilmu itu tidak dipelajari. Misalnya nih, Bang Suma bisa membacakan orang doa. Karena orang ini sakit, tiba-tiba Bang Suma minta kepada Allah, ya Rabb, orang ini tolong disembuhkan. Mohon supaya perlihatkan kekuasaanmu melalui hambamu ini. Aku ingin beliau sembuh, mendoakan beliau, perlihatkan kehebatanmu ya Rabb. Jika engkau mengizinkan, izinkan hambamu ini untuk sembuh, angkat penyakitnya. Baca doa, baca Al-Fatihah, baca 3 kul huwallahu ahad dan seterusnya. Lalu kemudian kita sentuh jarinya, entah itu sebagai semangat untuk dia. Dan dia disembuhkan kalau diijabah oleh Allah. Nah, orang akan mengatakan, Bang Suma ini hebat. Sebenarnya yang hebat itu Allah. Dan bacaan Quran ini sebagai penawar obat. Ketika kemudian ada orang yang melihat itu, tiba-tiba datang kepada saya, Bang Suma ajarin saya dong. Itu nggak bisa. Nggak bisa diterima kayak gitu ilmu seperti itu. Karena ini hanya berlandaskan doa. Doa saja. Tergantung orangnya, apakah dia orang ini bersih ketika dia minta kepada Allah, Allah lantas mengabulkan atau kayak mana. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai jalan untuk menjadi seorang tabib. Oh ini tabib dia ini. Akhirnya dapat murid jadi tabib semua. Enggak, bukan kayak gitu. Itu yang saya tahu tentang Al-Quran. Nah jadi ketika ada masalah, ada penyakit, bacakan Al-Quran. Insya Allah sembuh. Karena segala sesuatu penyakit yang kita derita itu sumbernya dari pikiran. Pikiran tenang, hati tenang, bacakan Al-Quran, insya Allah orang itu sembuh. Bahkan kalau dalam Al-Quran Nabi Ayub, sakitnya dia, karena kedekatannya kepada Allah, iblis iri, iblis cemburu. Ini kapan dia bisa ingkar kepada Tuhannya lah? Semakin sakit, semakin perih hidupnya, semakin kita buat celaka, semakin dia taat kepada Tuhannya. Dan bisanya hanya tersenyum, senyum. Artinya penyakit yang dia derita, itu bukan menjadi penyakit. Itu menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama seperti ketika saya ditanya, Bang Suma, iya kenapa Paman? Ini saya sakit gigi. Ya saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan Al-Ikhlas dan seterusnya. Lantas saya katakan, Alhamdulillah, kalau Anda masih mengalami sakit gigi. Banyak orang mau sakit gigi, tapi tidak bisa lagi sakit gigi.
Apa alasannya Bang Suma? Alasannya karena dia sudah tidak ada lagi gigi. Masih bersyukur Anda sakit gigi, menandakan gigi Anda masih ada. Tetangga saya sudah tak ada giginya, cuman gigi palsu lagi, tak pernah lagi dia merasakan sakit gigi. Berarti bersyukurlah kalau masih sakit gigi, menandakan bahwa Anda masih punya gigi. Bersyukurlah orang yang masih punya kepala, sakit kepala, berarti dia masih punya kepala. Bersyukurlah orang yang punya penyakit tubuh, berarti dia masih punya tubuh. Nah ini, akhirnya apa? Semangat orang itu kemudian hanya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitan. Sembuh dia. Nah, jadi yang seperti ini itu hanya kedekatan. Berbeda dengan pendeta ya, mungkin ada seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu itu mampu melakukan mukjizat. Mereka mengusir setan, bernubuat, ya, lalu kemudian bermukjizat. Nah, itu tanda-tanda orang jahat, orang-orang melakukan kejahatan juga bisa kayak gitu. Tapi kalau di Islam Bang, yang kita bisa lakukan seperti tadi. Misalnya ada orang yang kena kesurupan, ya kita doakan. Dan saya dengan Ustadz Alwan pernah mengobati orang yang kesurupan bersamaan, adik kakak. Yang satu kesurupannya di rumah sakit mamanya bilang, Bang Suma, ya kenapa Bu? Pasti adiknya juga kesurupan di rumah ini. Kok bisa? Iya, karena anak saya ini dari sejak dulu, kalau kesurupan satu, yang satu pasti kesurupan juga. Betul. Saya dengan Ustadz Alwan, dengan Sadli, ya, tarik mobil kemudian ke rumah beliau, betul kesurupan sana. Dan kita obati, bukan diobati, istilahnya apa ya? Kita bacakan Quran, kita ruqyah. Sampai Ustadz Alwan itu tertidur 2 kali meruqyah. Gantian Bang Suma, giliran saya meruqyah anak tersebut. Kurang lebih 15 menit. Alhamdulillah beliau siuman. Nah itu pernah terakhir saya ruqyah orang, ada Sadli sebagai saksi waktu itu, ya cuman itu dia. Begitu saya naik ke kendaraan, kata Sadli, ada yang ikut naik ke mobil. Nah itu dia. Benar Sad? Iya Sad, benar Sad. Betul Paman. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kayak gitu di Islam Bang. Tidak seperti di tempat yang lain, orang lumpuh tiba-tiba ente langsung jalan. Di kita itu enggak. Atau Kita hanya mengandalkan Allah. Kalau doa diterima alhamdulillah. Kalau doa tidak diterima, ya alhamdulillah. Seperti itu Abang. Jangan pula dilepak ulunya, pingsan nanti orang. Ya mungkin saya nambah dikit nih. Ya silakan Bang Buto. Ini ya silakan. Assalamualaikum. Ada sedikit. Lanjut. Ini kalau dikatakan tadi apakah di Islam ada ajaran seperti itu, kan ada ruqyah ya. Tapi begini Bang, kalau tentang sihir apa segala macam itu kan karya iblis ya. Sementara kita ini manusia ciptaan yang paling mulia. Ya kita tidak perlu takut sebenarnya. Walaupun karena roh yang ada dalam diri kita ini ya adalah roh yang ditiupkan oleh Allah ya, bukan ditiupkan oleh iblis, kan seperti itu. Nah, kalau Abang tanya kenapa di Kristen itu bisa mengusir setan ya apa segala macam, memangnya kalau kita lihat Bible itu ada janji memang di situ. Ada beberapa dari Bible itu ya, salah satunya janji Isa sendiri. Tapi kita perlu pahami bahwa janji Isa ini hanya berlaku pada saat dia masih ada di bumi. Ketika dia naik langit, itu sudah janji seperti itu sudah lagi. Makanya di Matius 7, 21, 22, 23 dia sangat marah jika ada orang Kristen itu yang bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Karena perintah Yesus pada saat itu hanya berlaku ketika dia masih ada di bumi. Selepas dia naik ke surga, perintah itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Kalau Abang belajar secara epistemologi ya, tapi ini saya tidak bisa jelaskan panjang ya. Ya banyak juga teman-teman Kristen yang bertanya ini kepada saya. Jadi saya bilang seperti ini. Ada tidak ada perintah Yesus. Anda itu lebih mulia daripada iblis setan. Ya, apapun itu alasannya. Ya, kelemahannya kita kenapa ketika ada orang kesurupan ya, kita takut ya, kita tidak mau mengobati karena kita takut, karena kita tersebut. Padahal kita jauh lebih mulia. Iya, nanti kalau ada teman-teman di Makassar sini ada yang kemasukan, saya bisa buktikan kata-kata saya. Silakan panggil saya datang, tidak usah panggil saya. Saya datang, saya akan buktikan sama Anda. Ya, saya akan buktikan sama Anda bahwa iblis ya, apapun alasannya sihir itu adalah karya iblis dan kita lebih mulia.
Ya, jangankan kita mengucap ayat Al-Quran, ya, tidak mengucap sekalipun kita bisa mengusir. Apalagi kalau kita mengucap, kan seperti itu. Dalam Kristen, salah satu Nats ya berkata seperti ini. Murid-muridnya berkata seperti kepada Yesus ya, Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir setan ini keluar dari orang ini? Yesus menjawab, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kan seperti itu kata Isa loh, bukan kata saya ya. Berarti kita memang juga harus rajin berdoa, harus rajin berpuasa. Sedangkan untuk rajin berdoa dan rajin puasa ini ada di dalam Islam, bukan di Kristen, Bang. Kristen mana ada puasa? Kan seperti itu. Jadi genaplah sudah nafsi Isa ini bahwa iblis, setan, jin itu hanya takut ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena yang genapi nas ini bukan orang Kristen, Bang, justru orang Islam. Kalau kita belajar epistemologinya, begitu Bang siapa ini? Bang Mualaf ya, saya panggil Bang Mualaf ya. Karena kenapa? Apa yang dikerjakan Yesus semasa hidup, 99% itu dikerjakan oleh kaum muslim, bukan Kristen, Bang. Kristen itu namanya aja pengikut Kristus, tapi itu teorinya, tapi prakteknya tidak pernah terjadi. Kan seperti itu. Ini fakta realita. Coba, siapa agama yang paling itu memuliakan Isa? Coba. Saya waktu di rumahnya Bang Arif, saya katakan begini sama Pak Pendeta Joseph. Pak Pendeta Joseph, kumpul semua kitab yang ada di muka bumi ini. Baca semua. Kira-kira kitab apa yang paling memuliakan Isa? Kan seperti itu. Tidak ada kitab lain di bumi ini yang memuliakan Isa kecuali Al-Quran. Kumpul semua, Bang, silakan Abang kumpul. Justru Bible yang Anda pegang itu bukan memuliakan Isa, ya. Justru Bible yang Abang pegang itu merendahkan serendah-rendahnya Isa. Bahkan saya pernah bahas Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tidak ada pendeta yang berani menyangga ini. Kan seperti itu. Begitu rendahnya Tuhan Anda, Isa itu, ya, sampai dipeluk, digendong-gendong sampai ke atas bukit. Kalau Anda belajar mengkaji ya dari segi aksiologinya, epistemologinya, dari ilmu filologi, Anda akan mendapat satu kesimpulan bahwa ternyata ajaran yang ada dalam Bible ini bukan ajaran Tuhan. Asal Anda mau belajar, gitu loh. Masalahnya Anda tidak mau belajar. Kan seperti itu. Jadi terkait dengan pengusiran setan apa segala macam, ya. Yang betul itu jalur menurut Islam. Kalau Kristen nonsen, karena Kristen itu sudah jelas ya, Yesus sudah mengutuknya sendiri ya di Matius 7 21 22 23. Jadi kalau mereka sekarang bisa mengusir setan, perhatikan baik-baik ya. Setan itu lari karena siapa? Apakah karena Roh Kudus? Kan begitu, apakah karena nama Yesus? Sementara perintah Yesus sudah berakhir semenjak dia naik ke langit. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya, guru-guru. Silakan lanjut mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru juga. Oke, Bang, tunggu Bang ya. Bang Salwa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau cerita sedikit tentang kisah nyata ya, kemustajaban doa yang saya alami. Jadi saya beberapa tahun, mohon izin Bang Jumayah. Iya, silakan Bang. Sebelum kita tutup. Ya, sebentar sih. Iya. Saya punya penyakit, kemungkinan kalau dibawa ke dokter itu sekitar puluhan juta kita untuk operasi. Bahkan banyak yang saudara-saudara yang lain punya penyakit benjolan itu, tadi leher, tadi apa. Setelah operasi itu bukannya tambah tambah buruk kan gitu. Tetapi saya, karena saya tidak ini terhadap dokter, akhirnya saya cuma hanya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pemilik jiwa raga saya. Saya berserah diri. Iya. Oh ya, sebentar. Jadi gini. Ya nanti saya ini kan ya. Jadi setelah saya berdoa meminta memasrahkan diri dan jiwa raga saya, apa yang saya alami, alhamdulillah
Setelah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lusanya penyakit saya itu disembuhkan. Dari benjolan sebesar telur itu dia ini sendiri mengeluarkan cairan sendiri tanpa disuntik atau apapun, tanpa seperti itu. Jadi pada saat saya sedang tidur, tiba-tiba benjolan itu mengeluarkan cairan. Setelah saya berdoa memasrahkan diri kepada Allah bahwa saya ini milik Allah, saya diciptakan oleh Allah, dan penyakit ini datangnya dari Allah, hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Lalu di situ saya hadiahkan untuk diri saya sendiri, saya kirimkan Fatihah untuk diri saya, karena saya memasrahkan diri. Nah setelah itu alhamdulillah saya dijawab oleh doa-doa saya dijawab oleh Allah, dan alhamdulillah saat ini selama saya menderita selama 1 tahun, sekarang alhamdulillah Allah sembuhkan. Itulah kemustajaban doa dan kepasrahan diri kita kepada Allah. Mungkin hanya seperti itu kisah saya. Ini kisah pribadi saya, Ustadz Juma. Masya Allah, Masya Allah. Karena saya lihat nih saudara saya atau ini tuh yang udah dioperasi, timbul lagi, dioperasi timbul lagi, itu ke dokter gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan kebesaran kekuasaan Allah yang hak pemilik semua pencipta yang dia ciptakan, kita sebagai manusia Allah angkat dengan kekuasaannya atas doa kita. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Ya. Amin. Terima kasih Oke, Bang. ya Terima atas kasih. waktunya ya. Masya Allah, amin. Oke Bang, alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bang ya. Amin, 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 amin ya Allah. Dan semoga Bang Juma dan kawan-kawan pun pejuang agama, semoga Allah selalu berikan kekuatan untuk menghadapi sifat-sifat iblis yang sedang kita hadapi ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf. Amin. Ya Bang, salam kenal Bang Ma. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kita iklan dulu teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bang Andi, Bang Zuma, semua teman-teman saudara semua seiman dalam Islam. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, tak bosan-bosannya tiap hari berpromosi iklan pempek Sutra Tenggiri, Abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel mini Abon Tenggiri, peletek cumi-cumi dan si cumi. Bang Andi, Bang Zuma sudah sampai belum kirimannya? Udah, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Thank you ya. Buat teman-teman juga Kasih yang ingin udah kirimkan, membeli, kasih. ya, untuk membelikan para debater silahkan masih dibuka terus ya. Untuk membelikan para debater, untuk pribadi juga nggak apa-apa. Untuk yang punya gerai-gerai toko-toko yang mau pesan dengan harga miring boleh sama kami. Misalkan kerupuk berapa puluh kilo atau berapa aja, kami melayani untuk pembuatan itu. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung. Melalui lain pasar Cecepat, JNT dan sebagainya, insya Allah amanah dan halal, dan semoga ada yang order hari ini. Bang Zuma tambahin dikit dong. Amin. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, silakan seperti biasa kembali memesan jualan dari saudara kita Riko, seorang mualaf yang gigih memperjuangkan kemudian perekonomian keluarga dengan berbisnis dan mengajak para netizen dimanapun berada kemudian untuk memesan jualan beliau. Ada keripik, ada cemilan berupa kerupuk, empek-empek, peletek, Abon. pastel abon, lagi ya kayak gitu-gitu lah. Ya, stick cumi. Iya betul, stick cumi. Nanti teman-teman tinggal cari informasi di bio beliau, ada nomor kontak di sana yang bisa dihubungi untuk bisa membantu beliau kemudian membantu perekonomian keluarga. Terima kasih
dan selamat Terima menikmati. kasih Bang Zuma, Bang Handi, semua. Sama-sama benar-benar Bang Riko. Sehat selalu, hostnya juga dan Iya. semuanya pokoknya ya. Bang Zuma, Iya, makasih. aku mau nangis Bang Zuma. Jangan menangis. Tidak ada tisu. Tolong dikasih tahu Bang Zuma akunku yang benar yang ini, ada yang udah cloning satu orang Kristen itu, nanti saya takut. Waduh. Ya teman-teman tolong ya, ada yang cloning. Ini bahaya ini. Nanti malah pesan di sana. Pesan di sana tapi ternyata tidak ada datang-datang. Jadi pastikan teman-teman yang mau pesan itu langsung di Komal yang ada akun yang ada sekarang ini yang di atas ini, Riko Mu'alaf. Gitu ya teman-teman. Lihat berapa pengikutnya, PT-PT-nya apa saja di dalamnya. Begitu. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama Bang Riko. Ya selalu ya. Siap. Ya udah gitu aja ya. Makasih. Iya. Baik teman-teman sekalian, mohon izin untuk kita tutup dulu. Insya Allah nanti habis Isya kita jumpa lagi kembali. Terkhusus kepada Bang Goto, terima kasih atas keilmuannya. Beliau paham benar-benar sejarah ya teman-teman. Pembendaharaan ilmu kristologi kita makin bertambah dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita. Beliau senantiasa menyajikan materi-materi yang sangat bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi itu sangat bermanfaat. Karena sebagai seorang apologet memang harus memiliki banyak literasi, banyak sumber, ilmunya pun harus benar-benar berdasar, ya berdata. Dan Bang Goto ini banyak memberikan data. Saya juga banyak catatan-catatan dari PT-PT beliau yang juga saya manfaatkan untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih banyak. Doakan beliau ini Bang Goto panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat bersama dengan keluarga. Begitu juga teman-teman yang lain, Bang Handi, amin ya rabbal alamin. Bang Handi, Bunda Rahmat, terima kasih banyak selalu mendukung kegiatan apologet, memberikan sajian-sajian yang menarik buat teman-teman kita yang ada. Kiranya antum semuanya bisa diberi kelapangan rezeki, kesehatan lahir batin, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Insya Allah. Saya kira demikian, termasuk Sadli, ya, termasuk Sadli juga panjang umur, sehat selalu, enteng jodoh, ya mudah rezekinya dan disukseskan semua usahanya, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang dirintis. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita live kembali jam 8 WIB. Amin, Iya, insyaallah. iya, amin. Doa juga untuk netizen dimanapun berada, sehat selalu, panjang umur, bahagia, dimudahkan seluruh urusannya, ya, yang sakit disembuhkan, yang lagi ada masalah perekonomian kemudian diberi solusi oleh Allah untuk diberi kemudahan dalam hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Amin. Ada sebelum ditutup resmi ada informasi penting yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa salah satu penghujat atau residivis Rudi Simamora, pra peradilannya ditolak dan lanjut P21. Kita saksikan nanti bagaimana hakim mendakwa dia, sang residivis penista agama ya dari Medan ini, yaitu Rudi Simamora. Pra peradilannya ditolak, artinya tersangka buat dia sah menurut hukum. Beginilah nasib para penista agama Islam. Itu informasi buat Anda semua. Mantap. Allahu Akbar. Mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Mantap. Masih mau kau datang besok? Masih mau komunista? Ya. Bagaimana dengan Excelmu ini, Excelmu? Saya dengar banyak kali nih masalah beliau ya. Sudah Dan yang selesai. lain-lain pelaporan kita ya insya Allah ya ikuti dulu prosedur hukum yang berlaku. Satu persatu juga saksi udah dimintai keterangan. Akan bertahap, jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Karena pihak kepolisian itu bekerja profesional ya. Jadi kita nggak boleh
memaksa sesuai keinginan kita. Kita serahkan kepada penegak hukum. Tapi tentu juga kita kawal. Ya, teman-teman mau berdoa agar laporan-laporan kami segera ditindak bisa seperti yang lain. P21. Agatha gimana kabarnya itu? Ada saya nonton VT-nya itu, katanya apanya itu ya? Temannya atau apanya itu? Ya biarlah dia bernyanyi di luar, hukum kan tetap berjalan, Bang. Kan itu aja. Biasanya kalau orang salah itu masih live. Ya masih, saya belum pernah mendengar lagi masih apa enggak ya. Yang jelas kalau untuk Teman-teman di Riau bawah, ya. si Logila ini masih live nggak? Coba teman-teman masih gila nggak dia? Manusia sawit. Oh masih. Oh masih, nggak apa-apa lah. Oke, Menari-nari sip. dulu. Berarti Biarlah dia belum menari-nari hilang dulu. kalau dia masih live itu artinya. Ya, sebelum saya turun, saya juga sedikit tadi kena bincang-bincang tadi masalah apa sihir-sihir. Bagi teman-teman ya, mumpung saya ada di Makassar, bagi teman-teman ada di Makassar, Maros Goa, yang ada gangguan penyakit seperti ini, panggil saya ya, tidak usah bayar saya, gratis. Saya akan buktikan kepada Anda, ya. Saya akan buktikan kepada Anda bahwa kita manusia ini kita jauh-jauh lebih mulia daripada setan dan iblis, ya. Jangankan Anda membaca ayat suci Al-Quran, tanpa membaca pun Anda sudah bisa mengusir setan. Dan kalau saya misalnya ada, saya akan diajarkan bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, perkenalkan, saya Sayyid Bishar Adnan Al-Hinduan dari Madura, Bang Zuma. Iya Bang. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu, ada teman yang sapa nih. Oke, cukup itu mungkin ya. Bagi teman-teman yang nanti kalau ada apa-apa kita suruh teman-teman menghubungi Abang. Ya, silakan. Saya akan buktikan ya bahwa ayat-ayat suci Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang memang diturunkan langsung ya. Memang wahyu Allah, bukan karangan manusia, Anda seperti Bible ya. Saya akan buktikan sama Anda bahwa iblis pun takut dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, silakan ya. Ya, kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Iya, makasih Bang Duto, makasih. Wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, aku baca komennya katanya dari Madura ke Makassar. Silakan Bang. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Paman. Saya Sayyid Bishar Adnan Al-Hinduan, Paman, dari Madura. Allahu Akbar Sayyid. Begini, saya jauh dari Madura, sering liatin konten Bang Zuma, Nggak jadi ingin tutupin. belajar sedikit tentang apologet. Saya sekarang ada di Makassar. Saya beberapa Dalam. kali kemarin cari-cari info dari akun, malah saya ketipu. Kok ketipu Bang? Iya, malah ada yang katanya mengatasnamakan yayasan, minta bantuan dana dulu, baru mau diketemukan, sudah saya kirim. Ternyata saya diblokir, Bang Zuma. Aduh. Bentar, izin dulu. Minta resinya Bang, minta resinya. Anda kirim ke rekening mana? Bisa dikirim ke saya? Kita telusuri. Nanti saya ada begini, Bang Andi, tadi ini juga ada yang mengatasnamakan Bang Sadri kalau tidak salah. Waduh. Sampai mengirim ada nomor dana juga ke Waduh. saya, minta disuruh kirim dulu. Nanti ini mau kenapa? diketemukan sama Bang Sunan. Mau ketemu sama saya disuruh bayar. Iya, disuruh ini dulu nganu yayasan, katanya buat bantu seikhlasnya, begitu Yayasan bilangnya apa? si Bang Sunan. Apologet Islam Apologet Yayasannya Islam Bang Indonesia. Iya, mengatasnamakan begitu Bang Zuma. Terus nomor rekening yayasan. Dia ngasih sih nomor dana. Kalau yang kedua ini saya tidak kasih, saya tidak kirim memang Bang Zuma. Nomor dana itu tuh nomor HP berarti. Nomor dananya berapa Bang? Boleh disebutin Iya, aja? makanya saya tidak kirim lagi. Kalau yang pertama sih atas nama perorangan Bang Zuma. Yang Nama gini orangnya siapa? Bang, gini Nama Bang. orangnya. Bang bisa menyebutkan pertama nama orangnya dulu, nama nomor rekeningnya. Sebutin aja Bang, kita tulis. Di situ sih, kalau yang pertama itu istri yang carikan dong. Oke. Yang kedua nomor dana. Yang kedua nomor ini dananya. saya yang kirim. Saya yang chattingan. Kalau memang nanti kalau ada yang bisa saya DM, mungkin saya akan kirim nomornya. Ya DM aja ke sahabat Banyuma itu.
DM aku aja bang. Iya. Malu aku Oh, itu. siap, Dan siap. seorang Saya tadi sudah minta. betul, Saya alhamdulillah sudah sekali nih. Berapa kali saya cari-cari Bang Zuma, pengen belajar. Berapa? tentang Bentar proses. bang. Berapa jumlahnya yang Iya. anda? Berapa jumlahnya anda yang ada TF? Berapa jumlahnya? Kalau yang kemarin ini sekitar ya 500 mungkin sama istri. Udah banyak sih. Bang ini kan lagi di Makassar. Di Makassarnya di mana? Ntar kita ketemu. DM aku. Oke, saya sekarang sih di ini daerah SMA 5 Oh, Batuaraya. Batuarayan. besok masih di Makassar. Insya Allah masih di Makassar bang. Oke, DM aja aku ntar kita ketemu. Aku juga mau lihat nomornya itu, chatnya gimana. Enggak, DM-nya, Ya, yang ada kirim sih lewat kalau- DM dulu nomornya. Kalau yang anunya sih ada di ini, yang nomor yang minta dana yang jelas di HP saya ada ini. Tapi yang dana saya tidak kirim karena kenapa harus dana kalau yayasan kan begitu bang. Abang bisa catat nomorku bang, biar saya nanti langsung kasih ke nomornya Bang lagi Andi. Pak. Nanti DM aja toh biar yang lain juga udah. tidak ini ya. Ya udah, DM. Saya DM aja ya bang Andi ya. Terima kasih, jazakumullah bikhair ya Allah. Semoga jalan bisa saya ditemukan sama Bang Zuma ya, bertemukan. Iya, jadi ini pelajaran ya teman-teman. Jangan sampai ada terjadi lagi korban ya. Ada korban lagi mengatasnamakan Bang Zuma. Mau ketemu Bang Zuma harus pakai gitu, ngapain? Emang saya dukun? Mau ketemu saya harus ada bayar? Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Paman, yang akun-akun palsu sahabat Bang Zuma itu juga kayaknya dari situ tuh. Kayaknya itu saya dapatnya sih istri bilang ini kok akunnya sama yang biasa like sahabat Bang Zuma bilangnya begitu. Iya, ada yang Tapi kenapa akun mengatas palsu kok sahabat Bang Zuma. disuruh kirim nomor rekening? Kenapa disuruh transfer begitu? Suruh kirim dana juga udah tahu. Itu akun palsu itu Bang. Memang sengaja mereka untuk cari uang. Pakai uang pakai akun nama kami untuk dapat uang gitu. Hati-hati semua netizen, hati-hati. Kalau dari pihak kami tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Bang, dengerin dulu bang, izin bang. Bang, Alhamdulillah pas. saya bisa ketemu Bang Zuma ini. Bang, dengerin dulu bang. Dari kemarin kita Iya, udah Bang. bilang hati-hati yang demikian. Apabila sudah ada yang terlanjur transfer, mohon abang menjadi ya saksi. Serahkan semua, kami laporin ke polisi kok. Karena mereka ini mengkloni akunnya Bang Zuma. Nama saya kemarin dipakai loh cari dana. Saya sendiri nggak pernah memberikan nomor rekening pribadi ya. Saya selalu pakai rekening yayasan. Jadi itu kalau ada siapapun memberi nomor rekening pribadi, kecuali kenal dalam bisnis ya is okay. Iya. Tapi kalau dalam hal yang seperti bapak ini, mohon ketemu Dek Sandi, tolong di DM. Besok kalau memang akurat, itu sudah penipuan, kita akan pidanakan bang. Itu sih. Iya. Terima kasih. Siap Bang Andi. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pengen belajar memang banyak dari Bang Zuma ini. Jauh dari Madura Bang. Iya, Oke, Masya Allah. Bang. Nanti kita insya Allah ketemu ya. Insya Allah besok kalau nggak ada halangan saya DM Bang Said ini. Oh ya, alhamdulillah. Siap. Saya tunggu kabar baiknya. Antum Allah Ta'ala sihati dan iman untuk semua teman-teman saya ini, saudara-saudara saya. Semoga selalu diberi kesehatan. Abang nanti kami dampingi melapor ya bang ya sebagai korban ya, korban penipuan ya. Bisa ya bang ya? Insya Allah bisa. Masya Tapi Allah. kalau yang di dana ini saya belum sampai transfer Bang. Yang sudah transfer aja, Nanti saya lihat anunya ke istri ya. Ya, minta resinya, Anda korban penipuan, itu aja. Oh iya. Oke, Siap, makasih. siap. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Bang, maaf ganggu ini waktunya ini. Oke Bang, makasih. Siap. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tutup lagi sekali lagi ya karena ini masuk maghrib waktu Indonesia Tengah Makassar. Terima kasih buat semuanya. Harap sekali-kali berhati-hati, baik menipu secara materi maupun menipu secara akidah. Untuk itu tetap waspada. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk waktu Indonesia Tengah dan sekitarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada. Kalau di Al-Quran ada surat 3, surat An-Nisa ayat 30 sampai 36 jelas sekali aturannya siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Sementara di Bible tidak ada. Jadi bebas Bible itu.